Hai, aku Tiffany dan aku 18 tahun. Apakah kencanmu pernah berakhir dengan cara yang tidak biasa? Aku yakin itu tidak mengejutkan seperti milikku. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana aku pingsan setiap kali di kencan baru. Siapa yang disalahkan untuk semua ini dan bagaimana hidupku berubah. Aku memiliki pacar luar biasa yang aku kencani untuk waktu yang lama. Tapi seperti kamu tahu, tidak semua hubungan berakhir di pernikahan bahagia sampai umur yang sangat tua. Dustin dan aku putus beberapa bulan lalu, dan aku masih dalam syok. Sebagai hasilnya, kehilangan ketertarikan dalam hubungan dan hasrat untuk menjadi sebuah robot yang tidak merasakan apapun. Orang tuaku positif tentang pilihan menyendiriku. Aku harus memikirkan tentang sekolah, pekerjaan, dan masa depan. Temanku Leslie di sisi lain berpikir aku gila. Nasihatnya adalah untuk bersantai dengan para pria sampai aku benar-benar ingin berkeluarga. Siapa yang harus kudengarkan? Tentu saja orang tuaku. Ibu dan ayahku membuatku bahagia dengan perjalanan ke Yunani. Pikirkan saja, aku akan berenang seharian di laut, memakan buah lezat, berjemur, berjalan, dan tidak memikirkan tentang Dustin sama sekali. Dan kamu tahu, teoriku berhasil. Sementara aku mengepak koperku dan berpikir tentang apa yang aku harus bawa denganku ke Yunani, aku mulai melupakan diriku dan tidak memikirkannya dengan sering. Bagaimana kamu beralih dari masalah? Tulis di komentar. Saat aku menuruni pesawat dan menghitung langkah, ya, ini adalah kebiasaanku. Aku berjanji pada diriku bahwa aku akan menghabiskan seluruh liburanku hanya melakukan meditasi dan tidak akan berkomunikasi sama sekali dengan siapapun. Tidak ada kontak. Saat aku memikirkan ini, seorang pria Yunani menghampiriku di terminal pengambilan bagasi, menjelaskan dengan jarinya bahwa dia sangat ingin menolongku dengan bagasinya, dan bahwa dia siap untuk mengantarku kemanapun. Ya, ini dia. Tapi aku bersikeras dan menolaknya cukup kasar. Aku memiliki tangan. Setelah meninggalkan bandara, aku tersesat, dan aku harus mencari sambungan dari hotel sesegera mungkin. Dan lalu, pintu dari sebuah taksi lokal terbuka kasar di depanku. Dan seorang pria Yunani dengan kacamata dan Inggris yang kacau mengundangku masuk. Aku menjelaskan dalam bahasa Inggris yang hebat, di mana dia harus mencari pelanggan. Tapi dia tidak menyerah, dan berjanji untuk mengantarku kemanapun aku memberitahunya, secara gratis. Untungnya di saat yang tepat aku melihat sambunganku dan bergegas menujunya. Aku sangat menyukai kamar hotelnya, tapi di sana tidak ada poinnya untuk diam di sana. Aku mengenakan pakaian renang, meraih handuk, dan berlari ke pantai. Air yang dingin langsung mengalihkanku dari pikiran burukku. Aku berteriak seperti seorang anak kecil dan itu sangat keren. Lalu di sana aku berjemur di sebuah kasur berjemur yang nyaman. Seperti yang aku rencanakan. Tapi mereka tidak memberiku istirahat yang tepat. Di sana ada dua pria muda duduk di sebelahku. Yang untuk beberapa alasan, beranggapan bahwa aku kekurangan candaan vulgar dan pertemanan. Aku memberitahu mereka, tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak membiarkanku berbaring tenang. Dan aku pergi ke kamarku, berpikir bahwa aku harus mencari pantai yang lebih privat. Kalau tidak, istirahatku akan menyebalkan. Dan aku menemukan pantai seperti itu. Itu jauh, tapi itu adalah kebahagiaan untuk pergi ke sana. Karena di sana tenang, damai, air dan kepala bebas dari pikiran. Pantainya liar dan hampir tak berpenghuni. Dan saat malam itu kosong. Di saat itu, di hari itu aku datang sini dan berenang telanjang. Semuanya baik-baik saja, sampai satu hari, aku menemukan barang-barangku menghilang. Bisakah kamu bayangkan? Aku keluar dari air benar-benar telanjang. Dan aku tidak menemukan dress dan topiku. Di sana hanya ada pareo. Apa ini pria yang sama dari kursi lounge tetangga yang membuat candaan vulgar dan berusaha untuk mengenalku? Apa mereka mengawasiku? Apa yang akan terjadi sekarang? Malam, pantai kosong, aku telanjang. Horor menghantuiku dan aku bergegas ke payung, yang setidaknya bisa menutupiku. Selagi aku berlari, aku mendengar suara seorang pria di belakangku. Lalu aku mulai berlari lebih kencang, hampir melompat ketakutan. Payung penyelamatnya menyembunyikan ketelanjanganku, dan hanya saat itu aku menyadari bahwa nelayannya memanggilku. Dan di tangannya, dia memiliki pakaianku yang hilang. Dia berkata mereka terbawa ombak. Berpakaian, aku merasa terlindungi. Moodku terangkat dan aku memulai pembicaraan dengan nelayannya. Dia berkata bahwa di saat ini, para lokal mengatur pesta besar, dan kita akan melewati salah satu kafenya.
Aku penasaran bagaimana para lokal bersenang-senang dan kamu tahu, pesta Yunaninya menarik perhatianku. Dan aku berpikir, kenapa aku tidak bersenang-senang dan bersantai? Pestanya sangat menyenangkan. Aku menari, berpartisipasi di kompetisi, dan para pria terus menyajikanku koktail lezat dan jus segar. Para orang Yunani sangat sosial, dan bahkan aku malu ketika teman bicaraku menjauh. Dan aku langsung diundang untuk berdansa bersama yang lain. Di akhir pesta, aku kelelahan. Tapi aku tidak harus pergi sendiri ke hotelnya. Aku dikawal oleh beberapa pria yang aku janjikan dengan bercanda untuk mengencaninya satu persatu. Pagi harinya aku jelas menyesalinya. Tapi aku menenangkan diriku akan kenyataan bahwa aku bukan satu-satunya yang beristirahat di sini. Ada banyak wanita lain yang bisa diajak mengobrol. Tapi segera setelah aku meninggalkan hotel, Anas menghampiriku dan langsung menawarkan untuk berkendara dengan perahu pribadinya. Dia mengantar turis, tapi untukku, dia mengambil cuti untuk mengatur perjalanan luar biasa di air. Pernahkah kamu setuju akan petualangan? Bagikan di komentar bagaimana mereka berakhir. Semuanya sempurna. Kita berkendara di ombak sangat cepat. Aku tertawa seperti orang gila. Aku membayangkan diriku seperti bajak laut. Lalu pemilik sebuah yacht keren. Lalu nelayan dengan jari ikan. Di satu titik, temanku memberiku anggur lokal dan aku merasa sakit. Kepalaku berputar kencang, sampai aku harus memegang tali untuk mencegahku terjatuh ke air. Dan lalu, seketika, penglihatanku menjadi gelap dan aku pingsan. Aku terbangun basah di pesisir. Apa orang Yunani pintar ini sengaja membuatku mabuk, merampokku dan meninggalkanku di sini di pesisir? Tapi lalu Anas muncul, dan berkata bahwa aku pingsan di laut dan hampir tenggelam. Ya, dia berenang dan menyelamatkanku. Tentu saja aku khawatir, aku tidak pernah pingsan sebelumnya. Apa di sana ada sesuatu yang salah denganku? Tapi seorang teman meyakinkanku bahwa kita berkendara di hari yang panas untuk waktu yang lama. Dan aku hanya kepanasan. Malam itu aku tidak pergi ke pantai. Aku butuh untuk berbaring, menyembuhkan diri dan menganggap kesehatanku lebih serius. Seketika aku mendapat panggilan di kamarku dan dipanggil ke resepsionis. Bakos menungguku di sana, teman kedua dari pesta Yunani, yang juga aku janjikan sebuah kencan. Dia mengundangku ke sebuah restoran untuk mencicipi sebuah hidangan nasional. Kamu tahu, di saat itu aku merasa lapar luar biasa, sampai aku tidak bisa menolaknya. Tempatnya sangat bagus, dan harumnya sangat gila sampai aku tidak sempat menuju meja. Ketika pelayannya datang dan bertanya apa yang kita inginkan, aku hampir berteriak, semuanya, dan sekarang. Dan hanya pendampingku yang menghalangiku darinya. Kalau tidak, apa yang akan dia pikirkan tentangku? Kita disajikan dengan beberapa hidangan, 1 untukku dan 3 untuk Bakos. Giroku, sebuah roti datar mirip dengan shawarma, tapi berbeda, dan itu seharusnya mengandung kentang goreng. Aku makan hanya 5 menit, dan lalu melihat sutsukanya, daging tradisional dengan bumbu yang tebal. Dari tatapan di mataku, itu jelas bahwa jika Bakos tidak menawarkannya padaku, aku akan menghancurkan seluruh tempat ini. Dan ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupku. Beberapa saat kemudian, satu persatu dagingnya masuk ke mulutku. Dan aku memukul ke segala arah karena puas. Memakan lagi salad Yunani. Lalu aku menyadari apa yang terjadi. Oh Tuhan, Bakos akan berpikir aku tukang makan yang rakus. Ya, seorang rakus sejati. Tentu saja, aku langsung mulai menjelaskan bahwa aku hilang kesadaran di laut. Dan sekarang aku merasa sangat lemah. Dan sebuah makanan enak akan membawaku kembali hidup. Aku tidak tahu jika Bakos mempercayaiku atau tidak, tapi aku merasa sangat tidak nyaman. Setelah makan malam itu, aku ingin menghirup udara segar dan pergi ke pantai. Jadi kita ke sana. Yunani malam sangatlah indah. Seketika sebuah tangisan datang dari kegelapan. Bakos melompat dengan satu kaki dan hampir menangis dengan kesakitan. Aku bergegas ke arahnya dan bertanya apa yang terjadi. Aku menginjak bulu babi, terdengar dari gerangannya. Oh Tuhan, bahkan sebelum kita pergi, ibuku memberitahuku bisa betapa berbahayanya hewan ini. Awalnya duri ini tidak mudah menempel padamu, karena itu runtuh. Dan kedua, walaupun racunnya tidak mematikan untuk manusia, karena itu ditujukan untuk organisme lain, bisa menyebabkan syok anafilaksis, sebuah reaksi mematikan untuk tubuh. Mengetahui semua ini, aku berlari ke orang-orang dengan tangis meminta bantuan. Mobilnya ditemukan cepat, dan dalam 5 menit kita pergi ke rumah sakit. Di perjalanan, aku berpikir tentang betapa pentingnya untuk berada di sekitar orang
Ketika kamu tiba-tiba merasa buruk, aku terjatuh ke air dan aku bisa dengan mudah tercekik. Bakos bisa juga cedera berat dari bulu babinya. Dan untuk mencari orang-orang dengan melompat di satu kaki, ini tidaklah mudah. Dan di momen penyelamatan, yang aku juga terjun langsung, menyetujuiku dan meyakinkanku tentang porsi ekstra yang dimakan. Di rumah sakit, teman yang terluka langsung ditaruh di kursi dan dibawa dengan lift. Aku pergi dengannya untuk memastikan semuanya baik-baik saja, dan dia ada di tangan yang tepat. Segera setelah kita naik dengan lift, aku merasa detak jantungku semakin cepat. Keringat muncul di dahiku, dan sebuah pernapasan pendek menghalangiku dari bernapas normal. Aku menaruh tanganku di dinding lift, dan lalu tidak ada apapun. Aku terbangun di sofa di bawah obat bius. Aku takut. Aku tidak tahu di mana aku berada dan hanya mengingat ketika susternya datang. Dalam bahasa Inggris kacau, dia menjelaskan bahwa aku pingsan dalam waktu lama di dalam lift. Aku bahkan diperiksa oleh seorang dokter yang akan datang dan menjelaskan apa yang salah dan apa yang terjadi. 1000 pikiran berlomba di kepalaku. Apa ini adalah penyakit mematikan? Atau ini hanya sebuah adaptasi akan cuaca di Yunani? Dan bagaimana jika aku membutuhkan perawatan segera yang tidak dilindungi oleh asuransi? Aku tidak berpikir bahwa orang tuaku seharusnya membiarkanku pergi ke negara asing sendiri. Tapi itu semua salahku. Kenapa aku pergi ke pesta dan meminum sangat banyak? Bagaimana jika aku terinfeksi dengan semacam virus yang kebal oleh orang Yunani? Dan para turis menderitanya di berbagai tempat. Jika itu bukan karena dokternya, aku akan kabur dari rumah sakit dan pergi langsung ke bandara. Jadi aku bisa kembali ke sisi ibuku sesegera mungkin. Apa yang dokter katakan hanya mengejutkanku. Itu menghancurkanku di saat itu. Dia memberiku selamat akan kenyataan bahwa aku akan segera menjadi seorang ibu. Kehamilannya sudah memasuki 8 minggu. 8 minggu. Aku tidak bisa mempercayai kupingku dan langsung menaruh tanganku menutupinya. Dan lalu aku menyadari bahwa dokternya hanya tidak begitu mengerti Inggris. Kita tidak mengerti satu sama lain. Bebannya terjatuh dari pundakku. Tapi sementara aku senang, dokternya menunjukkanku sebuah gambar ultrasound dan melingkari bagian luar dari anak yang belum lahir dengan jarinya. Di saat itu aku berusaha mengumpulkan kekuatan dan memerintahkan tubuhku untuk bangun. Pernahkah kamu bermimpi terbangun di saat kejadian buruk dan mengeluarkan desahan lega bahwa ini semua hanyalah mimpi? Aku bermimpi terbangun di sebuah hotel setelah serangan panas. Ya, aku masih tertidur karena aku tiba di hotel. Aku sakit setelah pingsan. Dan aku jatuh tertidur. Mimpinya berlangsung sampai sekarang. Aku hanya harus memaksa diriku untuk bangun dan semuanya akan berakhir. Tapi seperti ketidakberuntungan, tidak ada yang berakhir. Tapi hanya mulai. Dokternya menyarankanku untuk mendaftarkan kehamilannya sesegera mungkin dan menjaga diriku sendiri. Bakus menungguku di pintu keluar rumah sakit. Masih terpincang, tapi bersemangat. Orang Yunani ramah ini sangat mengkhawatirkan kesehatanku. Tapi aku tidak memberitahukannya sebenarnya. Mengutip aklimatisasi. Dia mengantarku ke hotel dengan taksi dan aku akhirnya sendiri. Di sana tidak ada jawaban akan pertanyaan apa yang harus dilakukan, bagaimana melanjutkan hidup. Kenapa ini terjadi padaku? Tapi itu bukan mereka yang paling menakutiku. Itu adalah kenyataan bahwa ayah dari anaknya adalah Dustin, mantan pacarku yang membawaku ke sini, yang membuatku memutuskan untuk tidak berkencan lagi dengan siapapun yang sangat aku cintai. Dan yang telah meninggalkanku dengan kejam. Dalam keadaan panik, aku masih berpikir untuk menghubungi orang tuaku dan memberitahu mereka semuanya. Ibuku bahkan terdiam untuk beberapa menit. Terengah-engah dan aku bahkan lebih takut. Dan lalu dia berkata bahwa Dustin harus menikahiku setelah ini. Dan aku butuh untuk segera memberitahu keluarganya. Aku tidak berpikir tentang liburannya lagi. Jadi aku harus merubah tiket pesawatku dan kembali ke Amerika. Sebuah halaman baru dari sejarah dimulai. Tepat sebelum memasuki pesawat, aku sangat sakit. Aku terus berlari ke toilet. Aku tidak bisa membayangkan terbang sama sekali. Penerbangannya sangat-sangat sulit. Aku sakit selama keberangkatan, pendaratan, selama penerbangan. Tetanggaku bahkan tidak memakan apapun supaya tidak memicuku sekali lagi. Dan selera makan mereka dari semua ini tidak meningkat. Kondisiku tertekan akan pemikiran berat. Hidupku akan berubah dramatis dari sekarang. Tapi aku tidak siap untuk menjadi seorang ibu. Aku masih anak-anak juga. Dan bagaimana aku bisa membesarkan seorang bayi tanpa seorang ayah?
Aku selalu memimpikan bahwa aku akan memiliki sebuah pernikahan normal, seorang suami yang mencintai, yang akan mengajakku berbulan madu ke suatu tempat di pulau. Lalu kita akan hidup bersama dan memiliki ide untuk memiliki bayi. Tapi apa yang kulakukan? Sebuah hubungan yang berakhir beberapa minggu lalu, kesepian total dan seorang bayi di perut. Aku pulang dengan selamat. Orang tuaku berusaha untuk mengelilingiku dengan perhatian dan kasih sayang. Tentu saja ini sangat penting untukku, untuk menerima dukungan bukan ocehan. Seperti pepatah, yang sudah terjadi, sudah terjadi. Untuk beberapa hari aku berbaring di sana, tidak ingin melakukan apapun. Dan lalu aku mulai bertanya-tanya, jika barang bayi, mainan, dan lain-lain mahal. Aku ingin pergi ke toko bayi. Aku merasa sesuatu yang berbeda. Seorang dewasa dan wanita serius. Saat aku menuju pintu keluar, aku tidak sengaja menabrak Ibu Dustin. Itu pertemuan yang sangat tidak diharapkan, dan yang sangat tidak diinginkan di saat yang bersamaan. Dia mulai bertanya kenapa aku sangat pucat, dan bahwa aku kembali dari Yunani. Berapa kali aku bersumpah untuk menghapus akun Instagramku. Aku juga terbebani dan aku tidak bisa menghadapinya dan memberitahunya semuanya. Aku menangis berkata bagaimana aku hampir tenggelam. Bagaimana aku terjatuh di lift. Bagaimana orang Yunani mengeluarkanku dan bagaimana aku terbang dengan terus muntah di pesawat, menyebabkan kemarahan pada penumpang. Dan semua ini karena anaknya meninggalkanku. Dan sekarang bayi ini akan tumbuh tanpa seorang ayah. Pernahkah kamu menumpahkan semuanya yang sudah memanas? Bagikan di komentar. Tapi ekspektasiku tetaplah ekspektasi. Ibu Dustin, kebalikannya, senang untuk menjadi seorang nenek, dan langsung mulai memikirkan tentang kapan waktu terbaik untuk memberitahukan berita ini pada anaknya. Itu ketika aku menyadari betapa aku ada dalam masalah. Setelah semuanya, sekarang keluarga aku dan keluarganya akan bersatu dan membesarkan anakku. Mereka akan membesarkan anakku. Aku meminta maaf akan perilakuku dan memintanya untuk tidak memberitahu Dustin tentang itu. Aku butuh memberitahunya sendiri. Aku mendapat persetujuan, tapi itu tidak lebih mudah. Aku menghabiskan beberapa hari merencanakan pembicaraan dengan Dustin. Tapi mereka hanya berakhir buruk. Antara dia meludahiku, atau aku pergi setelah tamparan di wajah. Jika pengenalan virtual tidak berhasil, aku harus pergi ke toko untuk barang-barang bayi. Aku suka berada di sana, kamu harus tahu. Aku pergi berkeliling mencari mainan, pakaian, dan bahkan pampers. Aku membeli beberapa paket yang aku sebut sebuah cadangan. Nah, ketika aku ada di kasir, aku terkejut dan hampir terjatuh. Itu adalah Dustin. Nyata, dia bekerja di kasir di toko bayi. Betapa lucunya di satu sisi, dan sedih di sisi lainnya. Takdir membawanya khusus ke toko ini. Itu semua sangat aneh. Dan aku berpikir mungkin ibunya tidak menjaga janjinya dan memberitahunya semuanya. Tapi Dustin membuyarkan pikiranku dan berkata padaku bahwa dia mendapat sebuah pekerjaan di sini 2 minggu lalu. Dan sekarang ada dalam percobaan. Itu baik bahwa dia tidak tahu apapun. Ketika aku memikirkannya, dia berkata bahwa ibunya memberitahunya semuanya. Dan dia tidak tahu apa yang harus dikatakan sekarang. Sungguh kacau, kegagalan total. Semuanya salah. Aku tidak memiliki rencana. Merona di depan matanya, aku menyarankan supaya kita bertemu setelah kerja. Dan mendiskusikan semuanya dengan detail. Dan yang mengejutkannya, dia membayar pampersnya sendiri. Aku sangat lega ketika aku meninggalkan mallnya. Aku senang. Pertama, karena aku tidak akan membesarkan anaknya sendiri. Ayah anaknya menunjukkan bahwa dia siap menolong. Dan aku juga mendapat bantuan dalam bentuk orang tuaku dan orang tuanya. Kedua, di sana aku tidak butuh mengaku. Dustin tahu semuanya dan aku tidak harus memulai pembicaraan ini. Ketiga, aku merasa bagian yang tersulit berakhir. Aku tidak berpikir itu akan menjadi lebih mudah, tapi setidaknya aku tidak sendiri. Segera orang tua Dustin menghubungiku dan menyatakan intensi mereka untuk menolongku membesarkan anaknya. Dan sebelum itu, orang tuaku meyakinkanku sekali lagi bahwa mereka akan membesarkan bayinya tidak peduli akan apapun. Dan lalu aku mendapat sebuah pesan dari Dustin, mengundangku untuk sebuah film. Dan lalu langsung ke sebuah restoran. Sesuatu yang baru ada di depanku, dan rasa di dalam diriku menyarankan jangan tergesa untuk setuju, godanya. Perasaan baru menyenangkan ini ada di dalam diriku.
Dan seketika di sana ada harapan. Bagaimana jika kita bersama lagi? Dan kamu tahu, itu tidak terlihat, tidak mungkin sekarang. Kenapa tidak mencoba lagi? Akhirnya hidup pun memberi kami sebuah kesempatan. Satu cara atau yang lain, kita akan banyak berkomunikasi. Dan sejak aku masih peduli padanya, mungkin kita butuh situasi ini untuk melihat satu sama lain dengan cara yang lain. Subscribe ke channel ini, di mana cerita baru akan dikeluarkan setiap harinya. Like dan klik tombol loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan apapun. Jangan takut akan situasi yang tidak diharapkan. Terkadang mereka merubah semuanya untuk lebih baik. Semoga harimu baik.